Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal khair ayyuhal ikhwan wal akhwat, ya tolabah. Kaifalukum ya das-sabah. Alhamdulillah bi khair. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari dan kita akan mengulas kembali sebuah materi tentang kodifikasi Al-Qur'an. Kodifikasi Al-Qur'an ini ada yang tahu mungkin apa makna dari kodifikasi Al-Qur'an? Ya betul sekali, kodifikasi Al-Quran adalah pengumpulan Al-Quran atau penyatuan Al-Quran. Kita tahu bahwasanya Al-Quran ini adalah kalamullah yang turun kepada seorang nabi yang ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, sebagai sebuah mukjizat yang paling besar bagi seluruh umat manusia, yang membedakan antara dengan mukjizat-mukjizat yang lain, yang mana mukjizat lain sifatnya kontemporer, masih terikat dengan suatu keadaan, suatu waktu. Al-Quran ini tidak terikat dengan waktu dan juga tidak terikat dengan kaum-kaum tertentu. Jadi mukjizat Al-Quran ini sampai akhir zaman dan untuk semua umat manusia. Jadi teman-teman, adik-adik semuanya saja, kita tahu juga bahwasanya Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur. Dari riwayat yang mengatakan turunnya berangsur-angsur. Di turunnya Al-Quran ini tidak serta-merta, belum langsung satu kitab turun. Turunnya ayat pun juga berangsur-angsur. Ada yang namanya asbabun nuzul, atau mungkin penyebab dari turunnya ayat. Tidak serta-merta, belum langsung satu kitab itu turun. Jadi oleh sebab itu, untuk ayat-ayat ini pun pada awalnya memang belum ada yang satu kitab, belum terkumpul menjadi sebuah kitab yang sudah kita baca setiap hari di zaman sekarang. Pada masa Rasulullah, jadi kalau kita bicara soal kodifikasi Al-Quran itu kita bagi menjadi 3 waktu ya. Yang pertama adalah pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah itu menjaga Al-Quran ini melalui cara menghafal, karena pada masa itu memang sahabat pun masih semangat dan juga punya ketelatenan kuat untuk menghafalkan Al-Quran, yang mana beliau para sahabat ini, beliau tidak akan pindah ke ayat yang lain sebelum menghafal dan mengamalkan sebuah ayat Al-Quran. Dan juga untuk mengamankan dan juga menjaga Al-Quran pada masa Rasulullah, Al-Quran pun juga ditulis ke dalam benda-benda yang bisa digunakan sebagai media tulis, seperti pelepah kurma, kemudian daun, batu, kayu, tulang. Tapi dalam konteks ini Al-Quran ini masih terpencar-pencar, belum disatukan menjadi satu kitab. Nah, pada masa tahapan yang kedua itu pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terjadi sebuah perang yang banyak mengorbankan para hufad dan para qurra, para penghafal dan membaca Al-Quran, yang mana kemudian menimbulkan suatu kekhawatiran pada beliau Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian mengusulkan agar Al-Quran ini segera dikumpulkan semuanya, yang terpencar-pencar dari tulang, kemudian pelepah kurma dan sebagainya, itu dikumpulkan semuanya dalam rangka apa? Mengamankan yang namanya Al-Quran dan menjaga yang namanya Al-Quran. Kemudian tunjuk Zaid bin Sabit, pada masa itu dikumpulkanlah itu ayat-ayat Al-Quran menjadi satu, dan kemudian ditaruh di rumah beliau Hafsah bin Umar, ya, taruh di rumah Hafsah bin Umar. Masuk ke periode yang ketiga. Periode yang ketiga, periode Utsman bin Affan. Disinilah karena pada masa awal Abu Bakar itu terdapat Islam juga sudah mulai tersebar, terdapat banyak sekali wilayah-wilayah Islam yang mana punya dialek dan juga punya cara sendiri dalam membaca Al-Quran. Dari satu yang lain itu berbeda-beda dan mengakibatkan bisa kita katakan konflik dan masalah, karena setiap suku pun merasa bacaannya paling benar, setiap suku merasa bacaannya paling benar. Akhirnya dikumpulkanlah kembali Al-Quran itu tadi,
dan disusun menjadi sebuah mushaf yang kita kenal sebagai mushaf al-imam atau mushaf Utsmani, yang mana mushaf ini juga sebagai bentuk penyelarasan bacaan dari perbedaan di masing-masing suku dan di masing-masing kabilah. Akhirnya untuk Al-Quran yang dinilai memicu konflik karena perbedaan bacaan dan juga tulisan itu diserahkan semuanya ke mushaf al-imam atau mushaf Utsmani, kemudian disebarluaskan lah. Untuk Al-Quran yang memicu konflik ini kemudian diamankan dengan cara dibakar guna ya agar tidak timbul yang namanya konflik. Akhirnya ada Al-Quran yang sudah diselaraskan pada masa Utsman bin Affan untuk dalam satu kitab. Kalau kita lihat memang ada 3 periode ini tadi, ada 3 waktu masa Rasulullah yang mana masih dijaga dengan tekstualnya dijaga dengan menghafal dan juga ditulis di media-media yang bisa digunakan untuk menulis. Masa Abu Bakar ini masih pengumpulan media-media yang digunakan untuk menulis itu tadi, dan masa Utsman bin Affan ini adalah masa di mana Al-Quran itu betul-betul disusun menjadi sebuah kitab, satu kitab utuh, dan diselaraskan juga bacaannya supaya tidak menimbulkan konflik. Jadi itu tadi perihal kodifikasi Al-Quran. Semoga yang kita pelajari dan kita ulas kembali ini bisa mendapatkan manfaat ilmunya, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.